Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas sedikit tentang cara membuat PowerPoint yang menarik, bikin presentasi makin efektif. Sebenarnya trik ini sudah banyak dibahas dan disampaikan ya, atau berada di internet sudah cukup banyak ya. Bahkan aplikasi-aplikasi untuk membuat bahan kaya itu sudah cukup sangat banyak. Ini aja saya ngambil punya orang, maksudnya dari internet, saya coba pelajari dan saya coba akan saya sampaikan ke kalian. Yang pertama, kenapa kita perlu PowerPoint? Ada yang tahu? Ada mic lagi nggak? Mas, bisa sedia mic lagi nggak? Kenapa kita perlu PowerPoint? Untuk presentasi, Pak. Betul. Yang kedua, ada yang tahu? Media presentasi. Ada yang lain? Mana ada nggak? Siapa tunjuk gigi di jari? Ada yang mau menjelaskan? Singkat aja ya. Oke. Untuk menyampaikan informasi poin per poin. Menyampaikan informasi poin per poin. Oke. Ada lagi? Ya, apa Mas? Ada yang lain? Poin per poin, efisiensi. Ada yang lain? Untuk menyajikan informasi dengan slideshow. Menyajikan informasi dengan slideshow. Oke. Ada yang lain? Itu mempermudah menyampaikan materi. PowerPoint itu bahasa Inggris. Power atau poin itu apa, kata-kata yang paling this very important, this word to very important for us to show other people. Ya, jadi kata-kata yang punya power itu yang maksudnya apa ya? Punya power berarti dia ada poin. Oke. Jadi semua jawaban tadi benar ya. Dia digunakan untuk memberikan informasi kepada siapa? Biasanya kita memberikan informasi itu kepada orang yang butuh informasi. Bisa digunakan untuk berbagai jenjang. Sampai mungkin kalian sekarang sudah lulus, kemudian ingin mempresentasikan proyek kalian. Gak mungkin eksekutif itu membaca semua proposal kalian, maksudnya dalam kutip baca sampai 200 halaman. Biasanya kan dia butuh untuk meyakinkan si eksekutif itu atau orang yang ingin menerima informasi itu, biasanya ya gak butuh banyak, hanya butuh per poin-poin dan harus menarik. Makanya kita butuh sesuatu untuk menyampaikan informasi dengan kata dari namanya dia juga PowerPoint. Jadi poin-poin yang menjadi kekuatan sebagai sumber informasi tersebut. Gitu. Nah, yang nanti saya tampilkan di sini adalah contoh PowerPoint yang tidak baik. Bisa mana? Ya, jadi dalam menyajikan sesuatu itu kita bisa menggunakan tools yang namanya PowerPoint. Dalam dewasa ini banyak sekali tools untuk memberikan presentasi. Mungkin kalau kalian pernah dengar Canva, apalagi PowerPoint, kemudian dulu tuh ada Aurora dan lain sebagainya. Dengan segala keindahan dan motion, gerakan, editan dan lain sebagainya itu udah sangat canggih gitu. Dan saya rasa
bisa saja kalian lebih jago dalam membuat PowerPoint dibanding saya. Mungkin generasi kalian bisa saja bikin PowerPoint lebih bagus karena kalian ide kreatifnya harusnya jauh lebih banyak. Yang pertama, jangan terlalu banyak teks. Ini biasa dilakukan oleh kalian dan saya pada seumuran kalian dalam membuat PowerPoint, proposal penelitian, pendahuluan, latar belakang, pindahin dari proposal, posting ke PPT, semua teksnya. Tujuannya apa? Biar saya kalau lupa saya baca Pak. Enggak gitu. Jadi yang pertama harus jangan terlalu banyak teks. Gunakan poin per poin. Jadi si audiens itu tidak baca PPT-nya, fokus kepada presenter. Usahakan bisa sampai ke tahap itu. Jadi gunakan poin per poin dan tidak terlalu banyak teks. Misalkan kita mau jelasin tentang definisi traktor roda 4. Kalian bisa tulis traktor roda 4 terus ada gambarnya, terus kalian yang jelaskan traktor roda 4 itu apa atau kata kunci dari traktor roda 4 itu apa. Tidak harus semua teks ditempelkan seperti itu, kecuali ya mungkin kayak kalian mensitasi dari kitab suci, dari Al-Quran itu mungkin memang harus ditempelin semua. Tapi kalau memang itu ya selain itu ya mungkin bisa juga jangan terlalu banyak teks. Itu yang pertama ya, karena kalian nanti akan ada penugasan untuk presentasi nanti bisa baca. Yang kedua, ciptakan visual yang ciamik. Oh ini bahasanya bahasa mudah-mudahan. Ciptakan visual yang menarik, tampilannya yang menarik. Jangan cuma backgroundnya putih, tulisan hitam, satu teks, dua teks, tiga teks gitu. Karena 3 poin yang mau kalian sampaikan. Dia nggak gitu juga, gitu ya. Dibuat semenarik mungkin. Di dalam si PowerPoint itu sudah banyak fasilitas yang memberikan hal-hal menarik, misalkan event, kemudian bisa kita insert image, insert video, bentuk huruf yang unik-unik dan lain sebagainya. Diciptakan visual yang menarik. Dan yang satu lagi, boleh menggunakan efek-efek, tapi satu, jangan berlebihan, secukupnya saja, seperti itu. Ini nanti teksnya bisa kalian baca, bla 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 bla, bisa menggunakan gambar atau foto, pilih kualitas gambar yang bagus dan tidak pecah. Kemudian juga bisa menggunakan icon, chart atau grafik. Jadi bikin visualnya juga menarik. Yang pertama tadi apa? Jangan terlalu banyak teks. Yang ketiga, kalau bisa satu slide itu adalah satu topik. Satu slide satu topik kalau bisa. Jadi kadang ada juga sih beberapa orang yang memang karena dikasih waktu cuma 1 menit atau 2 menit ya. Biasanya kalau kita lagi presentasi, kalian ada yang pernah ikut perlombaan atau kompetisi wirausaha muda yang harus memaparkan proposal kalian di depan. Kalau pernah nonton eksekutif itu kan dikasih waktu cuma 1 menit atau 2 menit. Gunakan 1 menit 2 menit itu untuk mengubah hidup kalian. Itu nggak mungkin kita bikin PowerPoint yang banyak ya. Bisa dalam hanya satu PowerPoint tapi semua poin-poin yang disampaikan ada. Itu bisa seperti itu kalau memang kondisinya harus seperti itu. Tapi kalau kondisinya yang umum, misalnya kita kasih waktu sekitar 20 menit, ya satu slide misalkan untuk ngomong 2 menit atau 1 menit. Berarti kalian paling nggak bikin 20 slide atau 10 slide seperti itu. Dan tidak terlalu banyak topik yang dibahas dalam satu slide. Gitu ya. Ini ada aturan main dari ruang guru ya, 166. Untuk membuat slide presentasi yang efektif, 1 poin penting dalam tiap slide maksimal 6 bullet point. Jadi ada subpoinnya maksimal 6 dan dalam satu slide dan maksimal 6 kata per bullet point. Jadi satu topik, subtopiknya maksimal 6, terus dari subtopik itu maksimal 6 kata. Ini menurut ruang guru skill akademia gitu. Kemudian selanjutnya highlight, kasih tanda, kasih ciri, informasi penting apa sih yang mau kalian sampaikan.
Misalnya kalau yang ini banyak teks, jadi karena buat pendidikan jadi saya tipat sini ya biar kalian bisa baca. Jadi berikan informasi apa? Misalnya tadi kita bikin poin per poin. Misalnya kita mau membahas tentang proses anak THP di mana THP? Di mana? Di mana? Proses pengolahan kopi. Misalnya kalian ingin membahas titik kritis pada proses pengolahan kopi. Kalian sebut itu poin-poin pengolahan kopi, terus titik kritisnya di mana? Dikasih highlight di titik kritisnya. Bisa dikasih tanda bulat merah atau jadi zoom besar dan lain sebagainya. Pokoknya ada pembeda dibanding dengan poin-poin yang tidak menjadi fokus pembicaraan. Seperti itu. Jadi dikasih highlight untuk informasi yang penting. Selanjutnya ini apa? Oh ini, yang kelima itu gunakan warna yang cerah. Biasanya anak metal supaya cuma hitam dan putih gitu kan. Atau apa? Kalau enggak nanti kalian bisa bikin warna backgroundnya hijau, tulisannya merah, jadi nggak kebaca dan lain sebagainya. Gunakan warna yang cerah dan yang pasti harus kontras antara background dan teks yang diinginkan. Gitu. Ini ada tidak terlalu banyak teks. Ini contoh ya, contoh presentasi yang menarik. Fokus pada satu poin penting, membuat to-do list dengan matrix. Ini contohnya. Kemudian disertai gambar pendukung, menggunakan background polos dan tidak mencolok. Kasih background boleh, tapi jangan menjadi background itu yang utama. Dan hati-hati dalam menggunakan background. Kita lagi ngebahas pertanian, backgroundnya kedokteran yang nggak nyambung, gitu ya. Atau dulu saya pernah waktu zaman kuliah ada teman saya sama lagi presentasi, dia lagi ngebahas tentang proses penanaman. Backgroundnya tanaman sih, cuman tanamannya kebalik. Jadi potnya di atas, tanamannya ke bawah gitu. Sama si dosennya di komen, ini salah gitu. Hati-hati dalam menggunakan background. Ya, cari background yang sesuai. Kalau bisa polos ya terserah. Pokoknya terus tinggal kreativitas kalian diuji di situ. Hindari background bermotif. Ya tadi ya, background yang bikin si depannya, background kan tugasnya hanya untuk di belakang ya, untuk mempercantik saja. Jadi ya, kalau bisa yang menjadi background ini jangan lebih cantik daripada yang ingin ditampilkan. Seperti itu kan. Nah ini hindari background bermotif. Tujuannya adalah agar informasi yang ingin disampaikan lebih jelas. Di sini ada contoh presentasi yang kurang menarik. Bisa kebaca nggak dalamnya? Enggak ya. Backgroundnya hijau, tulisannya apa gitu, kuning apa putih gitu, dan lain sebagainya. Full cuma teks dan lain sebagainya. Terdapat lebih dari satu poin penting. Terlalu banyak teks dan ukuran font terlalu kecil. Ukuran font juga mempengaruhi ya. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Warna background dan teks terlalu mencolok. Seperti itu. Pak, saya kan suka warna orange. Kenapa dilarang? Bapak melanggar hak kebebasan. Gak gitu juga. Kalau informasi yang disampaikan tidak tercapai, berarti tujuan awal tadi tidak tercapai untuk memberikan informasi dengan poin-poin tadi. Selanjutnya ada pilih font yang mudah dibaca. Nah ini di PowerPoint itu kan banyak tuh pilihan font. Ada Arial bold, terus Times New Roman, Comic Sans apa gitu dan sebagainya. Ada yang tulisan Arab dan sebagainya. Gunakan font yang mudah dibaca seperti itu. Yang kedelapan adalah jaga desain agar tetap konsisten. Oke, ini juga penting. Misalkan slide tadi gunakan font udah paham lah ya. Pokoknya fontnya harus yang mudah dibaca, menarik dan lain sebagainya. Itu subjektif, tapi bisa dilakukan juga. Yang kedelapan adalah jaga desain agar tetap konsisten. Jadi jangan desain yang pertama itu tentang robot, yang kedua kedokteran, slide kedua, slide ketiga apa. Usahakan kalau bisa ya maksimal ada 2 template lah di satu kali, atau 2 template dalam 10 slide atau 5 slide gitu. Jadi jangan terlalu banyak beda-beda desainnya, nanti malah si audiensnya bingung ini
ini maksudnya apa yang mau disampaikan, seperti itu. Tidak menggunakan desain yang berbeda-beda di tiap slide-nya. Ini ya. Terus yang ke-9, tambahkan animasi yang memikat hati tadi ya. Sekarang tidak hanya PPT itu kan PowerPoint dari Office ya, kan banyak tuh aplikasi yang lain, itu juga bisa memberikan animasi-animasi yang menarik. Tapi jangan berlebihan juga, jangan tiap kata kalian harus klik bro, tiap kata harus klik dan sebagainya, itu juga terlalu berlebihan. Atau biasanya ada tuh kayak teks, kemudian kan ada yang berputar tuh, terus muter terus, jadi orang fokusnya ke situ, bukan ke apa yang ingin disampaikan. Itu juga hati-hati. Kemudian yang ke-10, pastikan semua objek sejajar. Cara yang cukup mudah untuk membuat berbeda lebih menarik adalah dengan memastikan semua item yang di dalam slide sudah menjadi terkait dengan tata letak. Nggak harus semuanya di tengah, nggak harus semuanya di samping dan sebagainya. Itu terkait dengan tata letak. Batasi tanda baca, hindari. Kemudian selanjutnya batasi tanda baca itu ya mungkin tanda seru, tanda tanya dan sebagainya. Hindari memformat poin secara berlebihan tadi. Kemudian perhatikan ukuran teks, ini juga penting. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, jadi tidak terbaca. Contohnya ini yang saya lakukan ini adalah proses penyampaian informasinya kurang baik karena teksnya kecil, ruangannya besar, alat bantunya kecil, jadi yang di pojok sana cuma iya gitu kan mas. Jadi nggak kebaca, bisa ada juga kan? Jadi sibuk main HP, itu juga berpengaruh. Nah nanti kan besok kita akan presentasi, berarti di kelas saja ya. Kalau misalnya di kelas, berarti kalian bisa menyesuaikan untuk di kelas itu kira-kira biar kelihatan fontnya ukuran berapa, apakah ukuran 20, apa 16, apa 9 dan sebagainya. Nanti bisa disesuaikan. Kalau bisa kan kita masih punya waktu sehari lagi ya. Karena minggu depan udah mulai presentasi, kalian coba dulu sebelum nanti besok ujian praktek. Karena itu nanti menjadi ujian praktek, jadi bisa tahu nih, coba latihan sama temennya kebaca nggak PowerPoint-nya dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian buat slide yang interaktif tadi ya, bisa menggunakan icon dan efek dan lain sebagainya. Kayaknya udah selesai. Ini apa? Jadi yang terbaik dengan cara yang baik.